Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Sukamto, Guru IPA MTS Negeri 6 Hulu Sungai Selatan. Kita masih membahas masalah klasifikasi materi, di mana untuk pertemuan kedua ini tujuan belajarnya kalian nanti bisa membedakan apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Untuk itu, perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Ini adalah gambar pohon, ya kan, kayu, dan ini adalah dari besi. Kira-kira apa yang terjadi bila kayu dan pipa besi ini saya bakar, ya kan? Setelah dibakar lama dan kemudian dingin, maka pasti kalian tahu bahwa kayu berubah menjadi abu atau arang. Sedangkan pipa besi setelah dingin tetap, ya kan, tidak berubah, tetap jadi besi. Nah, dari gambaran ini pipa besi itu dikatakan unsur. Jadi kan setelah dibakar tidak berubah, itu dikatakan unsur. Jadi bila ditanya apa itu unsur, yaitu unsur adalah zat yang tidak bisa berubah menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Nah, seperti itu. Jadi contohnya tadi selain besi adalah emas, perak, tembaga, karbon, belerang, oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari unsur. Nah, di dunia ini sudah banyak unsur yang ditemukan. Nah, sehingga dikelompok-kelompokkan menjadi tabel periodik unsur seperti ini. Kalian amati, ini contohnya adalah H hidrogen, Li litium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, cesium, dan francium. Jadi ini adalah nama-nama unsur. Dari tabel periodik ini tentu kalian bisa berpikir, ya kan? Berarti unsur-unsur itu dilambangkan dengan huruf tadi. Jadi ini adalah aturan penulisan lambang unsur yang dikemukakan oleh J.J. Berzelius. Jadi diambil dari awal nama Latinnya. Jadi diambil dari bahasa Latin lah. Huruf pertama itu huruf besar, huruf berikutnya adalah huruf kecil. Jadi itu adalah tadi seperti yang di tabel tadi, aturan-aturan penulisan lambang unsur. Nah, ini sekarang contohnya, ya kan, nama Latinnya aluminium, nama Indonesianya juga aluminium, lambangnya Al. Jadi A, jadi A besar, L kecil. Kemudian aurum, yaitu emas, lambangnya AU. Jadi sekali lagi lambangnya ini diambil dari nama Latinnya, bukan nama Indonesianya, dan seterusnya. Oke, contohnya lagi tadi besi. Besi itu kan lambangnya Fe. Kenapa? Karena bukan diambil dari bahasa Indonesia BO, tapi Fe, ferrum. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh-contoh yang unsur bukan logam. Kalau tadi contoh unsur logam, contohnya oksigen. Nah, lambangnya O, hidrogen, H, karbon, C. Jadi, seperti itulah lambang unsur tadi. Jadi, unsur tadi dikelompokkan atas unsur logam dan non-logam. Jadi perbedaannya, unsur logam itu biasanya berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Kemudian dapat ditempa dan dapat diregangkan. Rata-rata logam itu merupakan konduktor listrik dan panas yang baik. Sedangkan sifat-sifat unsur non-logam itu ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Kemudian bersifat non-konduktor, kecuali grafit. Nah, itu adalah perbedaan sifat unsur logam dan logam. Nah, sekarang senyawa. Ya kan? Dalam senyawa ini kalian diharapkan dapat menyebutkan pengertian senyawa, menyebutkan contoh-contoh senyawa minimal 20 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyebutkan tata nama senyawa sederhana dan menyebutkan perbedaan senyawa dengan unsur. Dalam awal pembelajaran tadi kan contohnya kayu dan pipa besi tadi dibakar. Nah, pipa besi yang tidak berubah itu tadi unsur. Sedangkan kayu yang berubah itu adalah senyawa. Jadi bisa dikatakan apa itu senyawa? Ya kan? Dari contoh-contoh yang diberikan tadi, jadi senyawa adalah zat tunggal
yang masih bisa berubah lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, itu tadi sudah diberikan contoh tadi kayu. Nah, kemudian gula itu coba kalau misalnya kalian panasi kan berubah menjadi air, terus hirang, ya kan? Seperti itu. Terus ada gasnya. Jadi gula termasuk senyawa karena bisa berubah. Nah, ini contoh-contoh senyawa. Ya kan, selain air tadi, kemudian gula, terus ada garam yaitu natrium klorida, kemudian karbon dioksida, karbon monoksida, amonia, nitrogen monoksida dan lain-lain. Jadi air itu termasuk senyawa, rumusnya H2O. Tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O. Kemudian garam yaitu NaCl. Tersusun atas 1 atom natrium dan 1 atom klor. Kemudian karbon dioksida tersusun atas 1 atom C dan 2 atom O dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang senyawa juga ada penamaannya. Jadi aturan penamaannya untuk senyawa logam dan non logam itu ya kan. Contohnya ini NaCl tersusun atas logam natrium tadi namanya Na kemudian Cl. Jadi berakhiran dengan ida. Nah, jadi kalau digabung natrium klorida. Nah, jadi seperti itu. Contohnya lagi Mg. Mg itu magnesium. Cl tadi klor. Jadi MgCl2 ini membentuk senyawa namanya magnesium klorida. Jadi berakhiran dengan ida tadi aturannya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kalau senyawa non logam dengan non logam itu pakai nanti angka-angkanya kita sebut. Bila angkanya nanti 1 itu mono. Bila angkanya 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, dan seterusnya. Oke, nah contohnya CO2 kan disusun oleh 1 atom C dan 2 atom O. Jadi namanya itu adalah karbon dioksida. Seharusnya kan monokarbon karena karbonnya cuma 1. Kalau di awal mononya hilang, jadi berubah menjadi karbon dioksida. Contoh lagi N2O4 disusun atas 2 atom nitrogen, 4 atom oksigen. Jadi namanya 2 tadi kan di. Jadi dinitrogen artinya ada 2 nitrogen dan tetraoksida. Ada 4 oksigen berakhiran dengan ida sama. Ya kan? Jadi seperti itu penamaannya. Nah, sekarang perbedaan unsur dan senyawa tadi. Ya kan? Unsur dan senyawa tadi kan sama-sama zat tunggal. Ya kan? Bedanya unsur tadi tidak dapat diuraikan sedangkan senyawa masih bisa diuraikan menjadi zat lain. Kalau unsur terdiri dari satu jenis atom, misalnya Na aja, O saja, H saja. Tapi kalau senyawa tadi kan ada NaCl, berarti ada Na, ada Cl. Ada H2O misalnya, jadi hanya ada 2, O-nya 1. Nah, berarti senyawa tersusun atas 2 atau lebih dari jenis atom. Karena H2O misalnya air di mana-mana, ya tetap H2O, berarti perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Jadi H2O misalnya nggak ada nanti H5O gitu, nggak ada. Ya kan, jadi air tetap H2O. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah campuran. Nah, ini segernya. Apa ya namanya? Ya, es campur. Kenapa kok dinamakan es campur? Iya, karena campuran. Nah, ini ada kolang-kaling, ada roti, ada dawet, nah ada santan, dan jadi karena campuran maka ya itulah dinamakan es campur. Jadi itu tadi namanya campuran berarti. Jadi iya, oke. Jadi bagus campuran adalah terdiri gabungan ya kan, terdiri dari 2 atau lebih dari jenis zat-zat. Nah ini contohnya pasir campur banyu itu juga termasuk campuran. Oke. Nah, jadi gabungan 2 zat atau lebih yang berupa unsur atau senyawa dengan perbandingan massa yang tidak tetap. Jadi kan terserah suka-suka. Misalnya kalian beli es campur, nggak pakai tape misalnya, atau banyakin tapenya. Jadi itu maksudnya perbandingan massanya tidak tetap. Itu tadi. Oke.
Contohnya lagi, misalnya tadi ini ada garam campur dengan banyu. Nah, dan terus diaduk-aduk. Apa bedanya tadi antara pasir dengan banyu, dengan garam dengan banyu? Nah, seperti itu. Jadi kalau pasir dengan air itu dinamakan campuran hidrogen. Kenapa? Karena ini masih kelihatan, oh ini airnya, ini pasirnya, masih kelihatan. Jadi dinamakan heterogen. Sedangkan kalau tadi garam sama air kan tidak ada lagi kelihatan di sini garamnya. Nah, artinya sudah melarut garamnya. Kalau sudah melarut bercampur sempurna, nah itu tadi namanya larutan atau campuran homogen. Oke. Jadi homo itu artinya satu. Jadi sudah menyatu, tidak kelihatan lagi. Nah, jadi larutan berarti terdiri atas yaitu air sebagai pelarut, ya kan, dan zat-zat yang dilarutkan, contohnya tadi garam, gula itu sebagai zat pelarutnya. Nah, bila dicampur maka nah seperti itu. Jadi partikel-partikel zat terlarutnya tidak kelihatan lagi, tidak bisa dibedakan. Itu. Nah, contoh-contoh larutan nah, seperti ini, ya kan? Mana gulanya, mana banyunya, kadang kelihatan itu dicampur. Jadi contoh lain, udara. Jadi ada di sekitar kita itu kan kita menghirup oksigen, keluar karbon dioksida dari hidung kita kan tidak bisa membedakan. Nah itu. Jadi ternyata udara di sekitar kita itu juga termasuk larutan. Kemudian larutan yang padat itu contohnya kuningan, perunggu, stainless steel. Ya kan seperti di sendok itu adalah termasuk larutan atau campuran homogen tadi. Jadi dari penjelasan tersebut, nah tadi sudah tahu perbedaan unsur dan senyawa, sekarang perbedaan dengan campuran. Jadi kalau unsur senyawa tadi zat tunggal, maka campuran itu adalah tidak tunggal atau campuran. Jadi karena campuran, maka dapat diuraikan. Ya kan? Sedangkan tersusun atas tadi dua jenis zat atau lebih, ya kan? Kalau tadi senyawa perbandingan masanya tetap, contohnya H2O, air selalu H2O. Ya kan misalnya garam selalu NaCl. Nah seperti itu. Tapi kalau campuran tidak tetap. Misalnya mau 2 sendok kah gulanya kalian membuat teh kan. Teh kan juga termasuk campuran. Air, ya kan. Kemudian teh sama gula. Nah mau berapa gulanya suka-suka. Nah itu namanya campuran. Nah demikianlah kan pelajaran kali ini mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Lebih jelasnya silakan nanti kalian baca buku-buku ya kan PDF IPA-nya. Oke? Jangan lupa nanti ikuti tes online-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.